Ada seseorang yang diduga merupakan teman Kim Garam. Hybe dan Soul Music menggunakan Kim Garam untuk melakukan marketing. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang Kim Garam lagi. Kalian tahu gak sih bahwa setelah pemutusan kontrak dari Kim Garam, ada seseorang yang mengaku sebagai temannya Kim Garam itu sudah mengeluarkan statement yang benar-benar mengejutkan banget. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa pada tanggal 20 Juli, Hybe dan Soul Music bersama-sama mengumumkan melalui pernyataan resmi bahwa agensi tersebut telah mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan Kim Garam. Sebelumnya, idol wanita itu terjebak dalam kontroversi. Ia disebut menjadi pengganggu teman sekelasnya di sekolah menengah segera setelah ia diperkenalkan sebagai member Le Sserafim. Setelah debut, hal ini terus menjadi topik perbincangan hangat. Pasalnya, yang mengaku sebagai korban memberikan bukti-bukti yang menurut netizen juga sangat kuat. Bahkan, terduga korban juga menyewa firma hukum. Hybe juga terus melindungi Kim Garam. Pelindungan terhadap Kim Garam juga sebenarnya tugas mereka, karena mereka merupakan agensi Kim Garam. Yang paling diperhatikan atau paling disorot oleh netizen adalah di saat si terduga korban itu sudah mengeluarkan bukti-bukti yang dinilai sangat kuat, Hybe terus membantah dan menyatakan bahwa Kim Garam tidak bersalah. Dan pada akhirnya, Kim Garam dinyatakan hiatus di saat Le Sserafim masih dalam masa promosi. Banyak yang menginginkan Le Sserafim menjadi grup beranggotakan 5 orang member, dan Kim Garam dikeluarkan saja dari grup tersebut. Hingga pada akhirnya, kontrak eksklusif Kim Garam dengan agensi sudah berakhir. Namun, banyak yang bingung setelah Hybe dan Soul Music mengumumkan bahwa kontrak Kim Garam dengan mereka telah diputus. Perusahaan atau agensi kan awalnya membela, tetapi tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelidikan. Nah, agensi juga tidak menyebutkan apakah mereka salah dan bahwa Kim Garam juga bersalah. Akibatnya, ada seseorang yang diduga merupakan teman Kim Garam itu melangkah untuk menjelaskan situasinya dan menuduh Hybe dan Soul Music menggunakan Kim Garam dan juga kontroversinya untuk melakukan marketing. Adapun untuk pernyataan dari teman tersebut adalah seperti berikut ini, mari kita baca bersama-sama. Pertama, Yoo Eun-soo itu menggertakku dari SD hingga SMP, dan untuk informasi saja, Yoo Eun-soo ini adalah orang yang mengaku sebagai korbannya Kim Garam. Next, kita baca lagi bagaimana pernyataan dari si teman. Bahkan Yoo Eun-soo ini juga berbicara buruk tentang orang tuaku dan mengancamku juga secara fisik. Ini bukan bagian terpenting dari situasi ini, jadi aku tidak akan menjelaskannya sekarang. Namun, alasanku membawa ini adalah dikarenakan aku juga bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya kesalahanku? Sebagai pihak yang diganggu selama sekitar 1 tahun, para pelaku yang telah berbohong satu sama lain selama sekitar 1 bulan bersembunyi di bawah kata tanda kutip korban. Saya dituduh sebagai pelaku kedua. Fakta yang kedua adalah Yoo Eun-soo mengaku mentransfer adalah palsu. Mentransfer dalam artian dia itu pindah sekolah, alright? Di posisinya Eun-soo bohong kalau dia pindah karena Kim Garam. Dia juga memposting foto teman sekelas yang pertama yang merupakan teman Kim Garam pada saat itu dengan pakaian dalam di akun teman sekelas yang kedua. Kemudian, dia dipindahkan ke sekolah lain. Dalam prosesnya, Yoo Eun-soo didisiplinkan dengan nomor 6. Nomor 6 ini apakah tingkat 6 atau bagaimana nih? Agak kurang jelas ya. Dan ini adalah apa yang Yoo Eun-soo katakan sendiri dan dia juga punya buktinya kok. Yang ketiga adalah terkait ancaman aduan. Ya, memang benar saya diancam aduan melalui teman Eun-soo sekitar bulan April. Terakhir, saya memberi Garam semua yang saya miliki sebagai teman dan mengumpulkan kesaksian dari teman lain juga, tetapi mereka tidak menggunakan data kami untuk pernyataan mereka. Saya sangat terluka oleh orang-orang dewasa yang menggunakan 18 tahun atau usia Korea sebagai sarana marketing. Mungkin ini merujuk pada Kim Garam kali ya. Dan saya juga akan memposting lebih banyak materi dan cerita nanti. Dan guys, pernyataan yang dirilis di Instagram itu telah di-screenshot dan dibagikan di Twitter dan diterjemahkan oleh seorang netizen. Pengguna Twitter bagaimanapun tidak menentukan akun Instagram untuk mencegah kerusakan pada teman yang diduga. Alias di sini dia itu tidak membocorkan akun Instagram dari temannya Kim Garam supaya nanti tidak ada yang memberikan dia kritikan dan sebagainya, karena kan takut-takutnya nanti banyak yang akan berkunjung ke Instagramnya dan juga bersilaturahmi seperti itu. Jadi makanya sangat dijaga privasinya, alright? Dan bagaimanakah pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana pernyataan dari seseorang yang mengaku sebagai temannya Kim Garam? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, netizen juga telah memberikan pendapat mereka di komunitas online dan menyebutkan bahwa Kim Garam ya seperti digunakan untuk marketing. Dan berikut adalah opini-opini dari Korea netizen. Apakah ini upaya marketing ya? Kenapa mereka memulai debutnya dengan mengetahui bahwa dia adalah pelaku sekolah?
Aku hanya tidak mengerti. Ini adalah hasil yang jelas, juga minta maaf atas media play yang kalian lakukan untuknya. Aku merasa ini semua hanyalah teknik marketing yang berisik. Bagaimanapun, penggemar mereka yang ada akan menjadi lebih berdedikasi sekarang karena mereka membuangnya dan para magel akan lebih menyukai 5 member yang tersisa. Dan guys, tak hanya netizen saja, ada juga seorang pakar yang sudah membahas mengenai langkah yang diambil oleh Hybe. Dan pernyataan ini juga jauh sebelum Kim Garam dikeluarkan dari Le Sserafim. Jong-an Daily juga terang-terangan mengkritik Hybe dalam menangani kasus Kim Garam. Bahkan disebutkan mereka ini seakan-akan memakai tanda kutip trik kotor untuk mempromosikan Le Sserafim. Dicatat, ini bukan aku yang ngomong tapi Jong-an Daily dan juga pakar. Sebelumnya So Music juga yang merupakan perusahaan akuisisi Hybe menyebutkan tidak ada rencana untuk mengeluarkan Kim Garam atas kontroversi. Hybe disebut justru melakukan media play dengan menjadikan Kim Garam agar Le Sserafim dicari oleh media. Pasalnya, Le Sserafim membuktikan tetap mendapatkan popularitas dan prestasi meski adanya skandal besar di salah satu membernya. Adapun untuk kritikus budaya pop, yakni Jong Dokhyun, kembali membeberkan tuduhan semacam ini sering melukiskan citra selebritas dalam cahaya yang mengerikan. Tetapi ada sisi lain darinya, sebelum skandal itu, orang-orang kecil tahu tentang Le Sserafim, atau bahkan girl group K-pop pada umumnya. Tapi sekarang mereka telah mendengar nama itu. Semua kontroversi ini menarik banyak perhatian, karena grup ini sekarang disebutkan di semua artikel berita. Negatif atau tidak, reputasi tetaplah reputasi. Buat yang belum tahu, reputasi yang dimaksudkan di sini adalah brand reputation. Brand reputation itu didapatkan dengan berbagai hal, mulai dari penyebutan yang banyak di sosial media, habis itu seberapa banyak grup tersebut atau idol tersebut dibicarakan di media-media. Hal ini akan mendorong brand reputation mereka. Tolong bedakan mana brand reputation dan juga mana yang dinamakan dengan citra. Yang dimaksudkan oleh pakar tersebut adalah dengan hal ini atau dengan adanya kasus Kim Garam, ini juga mendorong Le Sserafim ke puncak brand reputation. Seperti itu. Itu yang dikatakan oleh kritikus budaya pop Jong Dokhyun, bukan aku secara pribadi. Selain itu, Hybe juga disebut-sebut menjadi agensi pertama yang terus menyangkal meskipun bukti-bukti terus bermunculan. Jika terus melakukan ini, Hybe dituduh menggunakan cara ini membuat Le Sserafim agar lebih disorot demi mencari pembenaran. Jong Dokhyun kembali menjelaskan lebih lanjut, penyangkalan terus-menerus Hybe atas tuduhan tersebut, bahkan setelah munculnya bukti, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mereka juga menyatakan Kim Garam itu disalahpahami dan juga dijebak. Selama mereka berpegang pada klaim ini, maka kontroversi akan terus berlanjut dan tidak akan pernah ada kebenaran yang pasti. Jadi selama mereka tetap tidak jelas, mereka terus mendapatkan first, yang berarti skandal itu akan menang dan akan tetap menjadi media play untuk girl group. Dan hingga sekarang, baik So Music dan juga Hybe Labels itu belum angkat suara atau membantah mengenai tuduhan dari pakar hingga netizen yang mengaku temannya Kim Garam. Nah guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada yang harus dikoreksi, nanti langsung saja koreksi ya dengan cara komen di kolom komentar. See you next time. Goodbye.